Laporan Bendera siap. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. proklamasi oleh Inspektur Upacara. Dari mulai ke mana? Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk acara Festival Para Layang di Gunung Gajah ini seperti apa Pak? Oh ya, baik. Jadi ini kegiatan Telomoyo Cup yang ke-7, ya. Yang ke-7 yang kita rangkai dalam suatu kegiatan kita namain Festival Telomoyo, yang mana kegiatannya adalah para layang yang dimulai ini 16 sampai 22. Kemarin baru registrasi, ini hari ini upacara 17 Agustus, nanti dilanjutkan dengan latihan resmi, terus mulai lombanya besok. Kemudian penyerahan medali nanti tanggal 22 untuk para layang. Kemudian untuk selanjutnya di tanggal 17 September itu ada trail run, kita namanya Gajah Trail Run karena kita trail runnya ada di Gunung Gajah dan sekitarnya, yang melewati 7 desa, 3 kecamatan di Kabupaten Semarang dengan jarak ada 5 kilo yang fun, 10 kilo sama 21 kilo. Kemudian rangkaian acara berikutnya adalah Gandole. Gandolenya dimulai tanggal 17 September sampai 24 September. Terbangnya dari puncak Telomoyo, landingnya ada di Sragen. Kalau para layang nanti landingnya ada di Muncul. Oh Muncul. Ya, seperti itu. Kalau untuk yang berpartisipasi Pak, untuk yang Festival Para Layang dulu, ya, itu ada berapa Pak? Kalau para layang kebetulan kemarin pas registrasi nggak begitu ini ya. Kalau nggak salah ini 30-an. 30-an. Ya, 30-an. Itu dari mana aja Pak? Nah, itu ada dari Sumbar, ada dari Jawa Timur, ada dari Turki, ada Turki. ya, ada dari Vietnam juga ada. Kemudian ada dari Jakarta juga ada, dari Jawa Tengah juga ada. Beberapa. Kalau untuk perbedaannya Pak, Telomoyo tahun ini dengan tahun lalu Pak, mungkin ada perbedaan yang cukup mencolok atau berbeda? Perbedaan yang jelas, kalau jadi sejak 2014 sampai dengan 19 itu hanya Gandole. Oke. Di puncak Telomoyo. Kemudian pandemi, 2 tahun berhenti. Kita ibu-ibu 2022 dilanjutkan persiapan untuk para layang, tambah para layang. Lokasi take off. Tahun ini ditambah trail run. Jadi ada tiga kegiatan olahraga, para layang,
trail run sama gandul. Ini Kalau perbedaan. berarti para layang udah berjalan berapa? 2 kali. 2 kali ini. Ya, 2 kali ini. Oke. Tapi kalau untuk melihat antusiasnya sendiri seperti apa, Pak? Nah ini bagus memang untuk tahun ini peserta tidak seperti yang lalu karena memang ini ngepasi 17. Oke. Tapi kita ini hanya momentum aja supaya event ini tidak hilang. Jadi harus ada. Karena tahun depan itu PON itu nggak ada. Oke. Kan PON nggak ada. Jadi minimal ada dulu. Dan kebetulan dari komunitas trail run itu antusias. Ah, udah kita ajak kita sama-sama membuat suatu kegiatan di. Oke. Dimanfaatkan. Keren lah pokoknya. Enggak gitu kayak orang terpikir. Pemeriksa ya GPS, di sini time selesai. Ada sopo. Pak, namanya siapa, Pak? Dengan saya Yogi Yogi lengkapnya Supekti. dari. Saya dari DKI Jakarta. Oke, nggih, Pak. Pak melihat Gunung Gajah ini, Pak, sebagai tempat take off para layang ini seperti apa, Pak? Menurut jenengan? Jadi kalau menurut saya atau kami gitu ya, take off di Gunung Gajah ini merupakan salah satu surganya untuk kita para layang khususnya di cross country, kelas cross country. Nah hari ini juga kita sedang melakukan penerbangan cross country. Ini luar biasa, tempatnya bagus, potensi termalnya bagus, tempatnya juga tinggi, bagus ya. Kalau mungkin selain tempatnya, Pak, apa yang membuat mungkin menjadi salah satu yang terbaik, Pak? Karena potensi termalnya. Oh, termalnya nggih? Iya, termalnya bisa tumbuh dari mana-mana. Oke. Termasuk pembentukan dari depan, dari Salatiga, dari air gitu. Berarti ini pertama kali atau udah pernah? Saya udah sering ke sini. Udah sering? Udah sering ke sini. Oh, Kalau mau terbang cross country belajar, kita terbang ke sini. Oke, berarti menjadi salah satu favorit lah. Betul. Istilahnya. Iya. Oke. Kalau untuk tempat lainnya, Pak, maksudnya yang mungkin seperti Gunung Gajah ini yang pernah Anda ini, Pak, di mana? Kalau yang sama seperti ini itu mungkin di Batu Malang. Oh, Batu Malang. Ya, dengan ketinggian yang mirip-mirip. Kemudian di Kemuning Karanganyar itu juga ketinggiannya hampir sama, lebih dari 1000 sampai 1300 gitu. Pak, kalau cross country ini yang perlu dipersiapkan apa, Pak?
kalau dari atlet sendiri atau pilot? Kalau dari pilot yang jelas harus mempunyai kemampuan untuk cross country minimal untuk levelnya adalah kalau ratingnya adalah di PL2. PL2. Ya, para tingkat intermediate. Jadi tidak boleh pemula melakukan cross country. Oke. Karena menggunakan alat yang juga sudah levelnya agak harus kita sebutnya pilot aktif gitu ya. Kalau selain itu Pak, yang perlu diperhatikan apa Pak untuk Kita harus mengerti cuaca. cuaca ya. Jadi sebagai pilot kita harus bisa membaca cuaca, potensi thermal seperti ini dari mana, angin dari mana, arah angin dari mana, pembentukan thermal dari mana. Itu yang harus kita tahu sebagai pilot cross country. Oke. Kalau untuk selain cuaca Pak, yang menjadi kendala untuk cross country sendiri apa Pak? Biasanya memang cuaca. Oh, memang utamanya cuaca ya? Iya, utama cuaca. Oke. Istilahnya pecinta cross country itu sudah menurun dibandingin kelas yang akurasi. Oke. Ya, jadi saya berharap lebih banyak event-event cross country sehingga muncul para pilot-pilot yang senang sama cross country. Tidak semua orang suka cross country karena memang itu butuh adrenalin yang lebih gitu ya. Oke, berarti memang antusiasnya kalau dibandingkan dengan yang akurasi tersebut seperti apa? Oh, beda ya? Beda. Ini kan kita terbang tinggi, jauh dan lama. Dan kita sekarang lagi race balapan lagi gitu kan. Itu kan ada satu motivasi sendiri supaya kita tetap bisa ngambil menang lah gitu. Oke.